Hendak mencari kayu untuk membuat saung di kebun, seorang petani di Subang, Jawa Barat menemukan tengkorak dan tulang belulang manusia. Tengkorak yang masih berpakaian lengkap tersebut dievakuasi polisi ke RSUD Subang. Para petani kebun ini dibuat geger dengan ditemukannya tengkorak manusia di lahan bekas kebun tebu milik sebuah perusahaan di Desa Gembor, Kecamatan Pagaden, Subang, Jawa Barat. Tengkorak dan tulang belulang yang ditemukan lengkap dan masih mengenakan pakaian berupa kaos hijau, celana training panjang abu-abu bergaris kuning merah, serta pakaian dalam pria. Tengkorak manusia ini pertama kali ditemukan oleh Wawan Herdiawan, petani kebun yang menggarap di lahan ini. Saat itu, Wawan hendak mencari kayu untuk membuat sebuah saung. Penemuan tengkorak ini kemudian dilaporkan ke polisi. Ya, saya pas mau ke bawah aja, mau ngambil kayu buat ngeluh, lihat kerangka, lihat tulang benulang. Terus? Udah cuma segitu aja. Saya lihat kepala atau apa? Kepala lihat, yang pertama lihat tulang yang kayak tengkorak ikan lele, terus lihat tulang tangan sama kaki. Sudah itu lihat, pas dilihat ke bawah, paling bawah ada tengkorak. Aparat Polsek Pagaden yang datang ke lokasi melakukan pemeriksaan dan mengevakuasi tengkorak ke RSUD Subang. Polisi mengimbau jika ada masyarakat yang kehilangan anggota keluarga dengan ciri-ciri pakaian yang dikenakan korban bisa datang ke Polsek Pagaden. Jasad wanita di dalam tas ditemukan warga di Jalan Desa di Gresik, Jawa Timur. Korban yang merupakan warga Lumajang itu dibunuh suami sirinya. Namun polisi kesulitan mengungkap motif pembunuhan lantaran pelaku tutup mulut. Hendro Setiawan, pria 43 tahun ini diringkus Satreskrim Polres Gresik karena menjadi tersangka pembunuhan istrinya, Eli Prasetyaningsih, yang jasadnya ditemukan dalam tas di pinggir jalan Desa Geluran Ploso, Kecamatan Benjeng. Hendra Setiawan ditangkap di tempat persembunyiannya di Kelurahan Banyu Urip, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya. Tersangka diketahui menghabisi korban seorang diri, kemudian membuangnya di tepi jalan menggunakan sepeda motor dengan maksud menghilangkan jejak. Polisi masih mendalami kasusnya untuk mengungkap motif pembunuhan, lantaran tersangka masih tutup mulut. Motif dan yang lainnya sementara masih pendalaman, dan yang utama adalah kita selama 3 hari 4 hari ini alhamdulillah bisa mengangkat pelaku tersebut. Sementara sampai sekarang belum ngaku dan masih kita dalam yang bersangkutan mengakui kalau dia membangun mayat tersebut dengan memakai tas dan memakai motor ini. Polisi menyita sejumlah barang bukti diantaranya ATS, ponsel, dan sepeda motor yang digunakan pelaku membawa jasad korban dalam tas dan dibuang di pinggir jalan. Akibat perbuatannya, tersangka kini mendekam di sel tahanan Polres Gresik. Ia dijerat dengan pasal berlapis tentang pembunuhan dan penganiayaan berat dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sebelumnya warga desa Geluran Ploso, Benjeng, Gresik, Jawa Timur gempar dengan penemuan jasad wanita dalam sebuah tas di tepi jalan desa. Dari hasil pemeriksaan polisi, korban diketahui bernama Eli Prasetyaningsih, 42 tahun, warga Dusun Tunjung Rejo, Kecamatan Yoso Wilangan, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Kondisi jasad sudah membusuk dan juga ditemukan luka sayatan di tubuhnya. Korban meninggalkan keluarganya di Lumajang sejak 7 tahun lalu untuk mencari pekerjaan di Surabaya. Namun, korban tidak pernah memberikan kabar kepada keluarganya. Jajaran Polda Bali mengungkap kematian karyawan bank daerah yang jasadnya ditemukan di pinggir jalan di kawasan hutan Taman Nasional Jembrana. Pelaku merupakan kekasih korban yang ingin menguasai harta dengan menjual mobil korban. Aparat Polda Bali menangkap 2 pemuda pelaku pembunuhan pegawai bank daerah, I Gusti Agung Mirah Agung Lestari. Otak pembunuhan merupakan kekasih korban Nova Sandi Prasetya, warga Bekasi, Jawa Barat. Nova dibantu seorang temannya warga Lampung. Keduanya ditangkap di tempat persembunyiannya di Lampung setelah berhasil menjual mobil korban di wilayah Boyolali, Jawa Tengah seharga 25 juta rupiah.
Berdasarkan pemeriksaan polisi, Nova sudah merencanakan pembunuhan kekasihnya yang baru menjalin hubungan selama 1 bulan. Korban dibunuh di dalam mobilnya dan dibuang di kawasan hutan Taman Nasional Jembrana. NSP ini memang sebelumnya menyampaikan sama temannya RN bahwa dia tidak memiliki uang. Sehingga ayo apa yang bisa diuangin. Nah, gini aja, aku punya pacar nih. Aku punya pacar, dia punya mobil. Setelah bertemu, karena korban yang menjemput pelaku NSP dan RN masuk satu mobil, jalan-jalan, makan, perjalanan ke Jimbaran, kemudian dari Jimbaran sampai dengan ditemukan korban, yaitu di daerah Melaya, disitulah perkiraan TKP-nya. Karena TKP ada di dalam mobil dan mobil ini bergerak. Pelaku dijerat pasal tentang pembunuhan berencana dan tindak pencurian dengan kekerasan dengan ancaman pidananya hingga 20 tahun penjara. 24 Agustus 2022, mayat I Gusti Agung Mirah Agung Lestari ditemukan di pinggir jalan kawasan hutan Taman Nasional Bali Barat di Jembrana, Bali. Mayat pertama kali ditemukan warga yang akan mencari rumput. Oleh keluarganya, korban dilaporkan sebagai orang hilang ke kantor polisi pada Minggu 21 Agustus. Sebelumnya, korban pamit kepada anaknya untuk bertemu dengan teman, namun tidak pernah kembali pulang. Seorang pemuda di Bantaeng, Sulawesi Selatan tega mutilasi kekasihnya gara-gara cemburu dan kesal lantaran ditolak berhubungan intim. Pelaku memutilasi korban di pinggir sungai dan baru ditemukan setelah 11 hari tewas. Pembunuhan sadis terhadap seorang siswi di pinggir sungai Biangloe, Desa Barua Bantaeng, Sulawesi Selatan akhirnya terkuak. Korban yang berusia 16 tahun ternyata dibunuh dan dimutilasi kekasihnya yang juga masih berstatus pelajar SMA. Pelaku yang berusia 17 tahun tega memutilasi pacarnya gara-gara cemburu dan ditolak berhubungan intim. Korban ini menjalin hubungan asmara. Dari Bali, berdasar pengakuan awal, ini pelaku melakukan pembunuhan pertama dengan mencekik. Jadi awalnya pelaku ini pengen dilayani hubungan intim lah, tapi korban tidak mau. Kemudian emosi dari pelaku kemudian dicekik. Sebelumnya, sesosok jasad siswi ditemukan warga di Sungai Biangloe, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan 11 September lalu. Diketahui sebelumnya korban dinyatakan menghilang sejak awal September oleh keluarga. Saat ditemukan jasad dalam kondisi termutilasi, polisi dibantu warga mengevakuasi jasad korban ke rumah sakit untuk diotopsi. Serapat-rapatnya bangkai ditutup akan tetap mengeluarkan bau. Sebagaimana berbagai kasus kriminal yang kami tayangkan sebelumnya pemirsa. Tidak ada tindak kejahatan yang akan lolos dari hukuman di dunia, apalagi di akhirat.